Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat REST API untuk login di aplikasi kita. Oke, kita langsung saja pergi ke project API kita, viewsuchot.api. Lalu kita pergi ke controller user.php. Lalu di situ kita bikin function baru. Functionnya akan saya namakan user login. Untuk isinya kita bisa copy dari create user. Kita copy, lalu kita paste ke dalam function user login. Nah, kita hapus yang tidak perlu. Oke, jadi pertama-tama kita cek dulu server request metodenya. Jika bukan post, dia akan mengeluarkan output JSON 400 dengan status dengan message bad request. Ini kita hapus karena sebenarnya ini nggak perlu. Kita bikin respon statusnya jika berhasil, yaitu 200. Lalu untuk menerima inputannya kita bisa gunakan sama dengan create user. Kita copy, kita pastekan. Jadi dia akan menerima inputan dari form, lalu ditaruh ke variabel input JSON. Lalu input JSON-nya kita parse ke dalam array dan dimasukkan ke $param dengan fungsi parse_str. Selanjutnya kita bisa mencek apakah if namanya tidak kosong atau parameternya tidak kosong. Jika kosong, kita kirim respon statusnya 400. Lalu dengan JSON output, dengan pesan JSON output 400, message-nya data cannot empty. Oh, kita copy saja dari sini. Biar sama. Oke. Lalu jika datanya benar atau tidak kosong, kita bikin else-nya. Kita hash dulu parameter inputan password dari aplikasi kita dengan MD5, lalu kita masukkan kembali ke dalam $params password. Lalu kita bikin modelnya. Kita ketikkan variabel respon untuk menerima respon dari modelnya.
Kita bikin modelnya $this model this. Kita namakan ini tadi namanya user login, kita namai kita masuk ke user model aja. Kita masukkan ke user model, lalu nama function di modelnya user login juga. Nah, di dalam user loginnya kita masukkan parameter nama dan parameter password untuk menerima inputan nama dan password dari user untuk diproses di modelnya. Oke, setelah itu kita kirimkan hasilnya berupa JSON, baik itu respon statusnya atau hasil dari modelnya dari $res. Oke, kita sudah selesai membuat controllernya. Sekarang kita pergi ke user model untuk membuat function di modelnya. Oke, kita buat public function user login dengan dua parameter, yaitu nama dan password. Oke, di model kita akan bikin query di mana apakah inputan login nama dan password tersebut ada di dalam database. Jika ada, kita munculkan hasilnya. Jika tidak ada, maka loginnya gagal. Kita akan buat query model baru daripada yang sudah-sudah biar ada variasi. Oke, kita langsung return hasil query-nya this db get where dari tabel user, nama sama dengan nama dan passwordnya sama dengan yang ada di database. Oke, kita result berupa array. Jadi resultnya kita outputkan berupa array. Return this db get where tabel user array name. Jadi ini query ini itu sama dengan select bintang user, di mana select bintang user where nama sama dengan $nama dan password sama dengan $password. Oke, saya rasa sudah selesai. Kita buat REST API-nya. Sekarang kita pergi ke Insomnia untuk mengetes apakah REST API kita berjalan. Kita tunggu
Insomnia terbuka. Oke, lalu kita buat request baru. New request dengan nama user login. Metodenya post. Kita create. Lalu endpointnya itu kita copy dari sini. Kita paste. Controllernya tadi user. Functionnya user login. Oke, kita rubah ke form URL include. Oh ya, saya cek dulu di localhost user yang aktif. Kita pergi ke phpMyAdmin, viewsuchot. Kita pergi ke tabel user. Di sini ada user dengan nama Muid test edit 2 Majid test Java input. Oh ini kita gunakan user yang ini, user dengan nama saya, user Majid. Passwordnya ini Majid tapi sudah di enkripsi ke MD5. Jadi username-nya itu Majid, passwordnya juga Majid. Oke, kita langsung coba menggunakan user dan password tersebut. Di sini nama, value-nya Majid, passwordnya Majid. Oh, kita coba dengan password lain dulu biar ketahuan. Misal passwordnya ngawur xxx, kita send. Nah, error. Kita cek user model line 32. This db. Oh, ini kurang dolar ternyata. Kita ketik dolar. Kita save. Kita pergi ke insomnia. Kita tes lagi. Misal kita ketik asal dulu. Kita send. Nah, karena passwordnya salah, dia mengirimkan array empty ya. Jadi kalau kita ketikkan nama dengan password yang benar yaitu Majid dan Majid, kita send password Majid, send. Oh, kok array kosong lagi. Oh, ini passwordnya kelebihan S. Kita hapus S-nya 1, kita save lagi. Kita coba lagi ke insomnia-nya. Misal kita asal lagi, kita send. Nah, dia outputnya berupa array kosong. Jadi semisal kita ketikkan di sini user dan password yang benar Majid dan Majid, kita send. Nah, user yang ada user nama dan password tersebut muncul karena di tabel user terdapat nama dan password tersebut. Oke, berarti REST API kita sudah berhasil kita buat. Untuk pertemuan selanjutnya kita
aplikasi untuk login di view aplikasi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.